Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa yaqbal ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin ikhwanil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in jamil awliya wa sahada wa salim wa jami'a saykhana fid din sanabi Muhammad bin Abdul Malik al-Hasan bin Sayyid Ahmad bin Sulaiman bin Sani wa sal ila al-muallif asy-syekh Salim bin Sumair amadana Allah bi madadihi wa qada alaina min barakati wa anwari ma'lumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian fikih kita kitab Safinatun Najah sampai di faslun an-najasat salah satu, yaitu pasal tentang macam-macam najis. Jadi kemarin kita sudah mulai dari awal, tinggal terakhir, tinggal kurang sedikit. Saya ulangi sedikit. Faslun an-najasatu thalathatun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassithah. Najis itu ada 3 menurut Imam Asy-Syafi'i, madzhab Asy-Syafi'i: najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Al-mughalladzatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'adihima. Pertama, najis mughalladzah yaitu najisnya anjing dan babi dan keturunan salah satu di antara anjing dan babi. Pokoknya ada seekor anjing kawin dengan kambing, anaknya jadi ikut najis. Anaknya jadi ikut najis, tengok bapaknya. Umpamanya kok ada umpamanya babi dikawin silang dengan sapi umpamanya, ya jadi najis lah anaknya, karena bapaknya siapa atau mamanya siapa, banyak yang betina babinya umpamanya. Kan sekarang ada yang seperti itu. Kemarin itu apa ya, sapi dengan babi atau apa yang dikawin silang, jadinya seperti itu najis anaknya. Wal mukhaffafatu menurut Imam Madzhab Asy-Syafi'i, ya. Karena kemarin kita terangkan, tetapi kalau menurut Imam Malik, ya, tidak najis. Anjing itu tidak najis. Menurut Imam Abu Hanifah, muncongnya saja yang najis. Nah, itu sama-sama ulama al-mujtahid. Nah, pendapatnya demikian. Wal mukhaffafatu baulu sabiyi alladzi lam yat'am ghaira lam yut'am ghaira labani wa lam yablugh al-haulain. Najis ringan yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Itu anak laki-laki, anak perempuan berarti tetap najis seperti biasa. Anak laki-laki atau bayi yang sudah makan selain ASI berarti tetap najis seperti kencingnya orang dewasa, atau bayi yang sudah lebih dari umur 2 tahun walaupun dia belum makan kecuali ASI. Itu karena
sudah lebih 2 tahun, maka najisnya tidak najis ringan lagi. Jadi menjadi najis mutawassithah. Al mutawassithah itu sairun najasat. Sedangkan najis mutawassithah, najis sedang adalah najis-najis yang lain selain anjing dan babi dan kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI dan belum berumur 2 tahun. Faslun, yang mau tanya langsung tanya. Faslun al-mughalladzatu tadkhulu bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha idahunna biturab. Najis berat itu bisa suci dengan 7 basuhan setelah menghilangkan zatnya. Di sini najis besar mughalladha menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu setelah hilang zat najisnya. Nah, jadi syaratnya 7 itu setelah menghilangkan zatnya. Zatnya dibuang, dah bersih, hilang tak ada, baru disiram 7 kali, baru dikasih dengan debu. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i begitu, tapi kalau mazhab Imam Malik tidak begitu, nggak apa-apa, nggak najis istilahnya. Itu rahmat, ya, rahmat. Perbedaan umat gua adalah rahmat, karena kita ini, apalagi di kampung kita ini sebetulnya ini lebih pas sebetulnya, ini mazhab Maliki lebih pas, lebih cocok. Karena di sini kita bercampur dengan orang lain, ya. Nah, istilahnya anjing banyak, orang makan ini pun ada, interaksi kita dengan mereka banyak, kedai kopi bareng, habis dia orang ngopi, kita pula ngopi di situ. Tak dicuci dengan debu kan? Cangkirnya ada tak caci di kedai kopi, cangkir itu dicuci pakai debu? Tak ada. Mereka di rumah makan apa, ya, makan apa namanya, babi. Kemudian dia ngopi, kita ngopi, ya, dia tak ada pun. Jadi istilahnya kalau mazhab Imam Malik tak ada masalah. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang agak berat untuk urusan najasa ini, memang agak berat. Itu belum lagi apa, interaksi yang lain dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Wal mukhaffafatu, jadi tadi 7 harus 7 basuhan itu setelah bersih dulu. Kalau belum bersih nggak dihitung, masih 1. Ini disiram 1, 2, 3 baru hilang zatnya, baru hilang. 4 kali siram berarti masih dihitung 1. Tak bisa dihitung 4, tidak bisa. Jadi setelah hilang najisnya, ya, kemudian baru disiram 7 kali. Disiram 7 kali. Wal mukhaffafatu tadru birasil mai 'alaiha ma ghalabati wa izalati ainiha. Sedangkan untuk najis yang ringan, apa namanya ini, kencingnya anak kecil tadi, kencingnya anak kecil yang bayi tadi itu adalah laki-laki, itu dengan cara memercikan air secara menyeluruh dan menghilangkan zat atau najisnya tadi. Jadi tak perlu dicuci. Banyak karena kain sarung tak pernah dicuci. Yang penting apa nih tadi, kencing budak dah tak ada dia, tapi dipercik pakai air, kira-kira dah rata, dia tak perlu sampai disiram. Bedanya mukhaffafah dengan mutawassithah. Tapi ribet juga lah kalau gitu. Nah, kalau kita, ya karena kita orang banyak air kan, senang. Nah, tapi secara hukum fikihnya begitu. Wal mutawassithatu tanqasimu ila qismain ainiyah wa hukmiyah. Sedangkan najis mutawassithah itu terbagi menjadi 2 macam. Najis sedang terbagi menjadi 2 macam, ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu berarti kata ain, maksudnya najis yang zatnya masih ada, itu namanya najis ainiyah. Sedangkan hukmiyah berasal dari kata hukum, maksudnya apa? Najisnya tak ada, tapi hukum najisnya masih ada. Nah, jadi najis itu ada 2. Najis yang najisnya masih nampak,
Atau najis yang najisnya tak nampak tapi tempat itu masih najis. Macam mana nih? Contoh, ada anak kecil kencing di depan situ. Kencingnya pagi, habis subuh, zuhur, asar, dah kena panasnya, hilang. Maksudnya udah menguap. Kencing tu tadi ini kencing di sini nih, kencingnya dah tak ada. Ini namanya hukumnya. Hukumnya dia masih najis, cuma kencingnya sudah tak ada, sudah hilang, menguap. Kalau ainiyah ini memang najisnya itu masih ada, memang kencingnya masih di situ ada. Itu namanya ainiyah atau najis-najis yang lain. Itu maksudnya ainiyah berasal dari kata zatnya masih ada, hukumnya berasal dari hukumnya najis masih ada, tapi zatnya sudah tidak ada. Ini cara mensucikannya. Ya, tinggal cara mensucikannya gimana? Al-ainiyatu allati la launun warihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wariha wa ta'miha. Sedangkan ainiyah, najis yang masih berupa zat, namanya zat itu mesti dia punya warna, dia punya rasa dan punya bau. Mesti ini najis itu dia ada warnanya, ada baunya, dan ada rasanya. Tiga ini. Jadi najis yang masih begini, ini tiga-tiganya ini harus dihilangkan. Zatnya ini warnanya dibuang, saat hilang warnanya. Oh masih bau, berarti belum suci. Baunya hilangkan. Terus rasanya hilang, itu baru suci. Tiga perkara ini harus dihilangkan semuanya. Kadang-kadang hilang tapi masih ada warnanya, kan gitu. Dia tiga hal ini harus dihilangkan semuanya. Tiga, rasa, bau, dan warna. Al-hukmiyatu allati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jaryul mai 'alaiha. Sedangkan najis hukmiyah yaitu najis yang sudah tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Ditengok mana tak tadi di sini tak ada. Tengok bau tak, baunya pun tak ada. Rasa pun tak ada, tapi tak mungkin nak dijilat pula. Tapi kan maksudnya rasa tak ada lah. Lah kalau begitu macam mana nih? Cara cuma mengalirkan air aja, mungkin simbah aja, jus, dah suci tempat. Disimbah, disiram saja sudah suci. Makanya cara orang mensucikan, umpamanya lantai masjid gini kan, umpamanya lantai masjid ini najisnya dibuang dulu, bersihkan, najisnya buang, dibikin dia menjadi najis hukmiyah. Najisnya dibuang, dah bersih, tak ada najisnya, pakai apa tisu ke, pakai kain, dah bersih ya, dah macam gini, tapi dia belum disucikan kan, tinggal disiram aja, dah air tu yang genang di situ hukumnya suci, dia cuma mustakmal saja, karena najisnya sudah tidak ada, tinggal hukumnya najis saja, itu cuma disiram gitu, berarti dia sudah suci. Airnya pun menjadi air yang mustakmal, yang suci. Air yang digunakan untuk menyiram sesuatu tempat yang najis dan tempat itu menjadi suci, maka airnya suci. Kecuali kalau kita siram itu masih ada najisnya airnya tuh, masih adanya belum bersih, itu berarti airnya ikut najis. Tapi kalau dah macam gini, coba kita dah lap, dah bersihkan, dah tak ada nih, warna tak ada, bau rasa tak ada, tinggal gimana? Siram, dah berarti dia dah suci, kita lap, selesai. Itu berarti suci. Itu caranya begitu. Cuma memang sekarang ribet. Memang susah. Kadang-kadang kalau najis ini kadang dipel rata, itu jadi tambah rata dia. Mestinya jangan dipel rata, tempat itu aja dibersihkan, dah sudah hukmiyah, disiram, dilap, dah suci. Kalau diratakan jadinya, sebelum dia suci jangan diratakan dulu, dipel rata. Kalau dipel rata jadinya najisnya merata. Memang agak ribet sedikit kalau mazhab Syafi'i. Kalau urusan ini, kalau mazhab Imam Abu Hanifah dia lebih mudah. Kalau sudah kering berarti suci. Itu senang kalau Imam Abu Hanifah. Suci balik nampak dah kering, berarti dia dah suci. Kalau mazhab Syafi'i dia ada namanya hukmiyah.
Hukumnya itu walaupun dia kering dia tak ada. Dia tadi belum disucikan, berarti dia belum suci. Itu seperti itu masalah najis. Kemudian aqallut tuhri, faslun, kita fasal berikutnya selesai tentang masalah najasah. Faslun aqallul haidi. Ini kita memang ini pendek, maksudnya tidak terlalu memanjang lebar agar kita dasarnya kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu situn aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Pasal tentang haid. Minimal haid itu 1 hari 1 malam. Minimal haid 1 hari 1 malam. Wa ghalibu situn aw sab'un, umumnya ya itu 6 atau sampai 7 hari. Itu umumnya, biasanya perempuan kalau haid kalau enggak 6 ya 7, 6 ya 7, 6 ya 7. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, paling lama haid itu 15 hari. Tidak ada haid lebih 15 hari. Kalau hari ke-16, ke-17, 18, 19, 20 kok masih mengeluarkan darah, itu bukan darah haid. Pada hari ke-16 keluar tak keluar darah itu wajib mandi dan wajib sholat. Itu namanya darah istihadah, darah penyakit ya. Darah itu bukan haid, dan tidak boleh tidak sholat. Tidak boleh tidak sholat. Darah haid batasnya apa? 15 hari. Lebih dari itu berarti bukan haid. Mandilah dan sholatlah ya. Kalau dia keluar terus macam mana? Kemarin kita sudah ada bab tentang wudhunya orang yang istihadah. Wudhulah ketika waktu sholat masuk, kemudian terus sholat. Bersihkan, ditutup ya, wudhu langsung sholat. Ketika sedang sholat Allahu Akbar, terasa dia macam ada yang keluar, sholatnya lanjutkan saja, tidak batal. Namanya ini darurat ya, namanya darurat. Jadi ibu-ibu jangan sampai istihadah terus tak sholat dikira masih haid terus. Haid berapa hari? 20 hari. Mana ada haid 20 hari? Enak aja kau ni malas sholat bilang haid 20 hari. Haid itu maksimal 15 hari itu. Begitu ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Jangan sampai melewati batas itu. Jadi ini merupakan sudah menjadi standar, ya, standar. Masa cuci antara 2 haid paling cepat 15 hari. Hari suci paling pendek 15 hari. Hari suci. Maksudnya gimana? Ketika orang haidnya 15 hari, otomatis tinggal 15 hari lagi sucinya. Setelah 15 hari itu dia akan haid lagi. 15 hari haid, 15 hari suci. Itu minimal. Umumnya orang suci itu 24 atau 23 hari. Kenapa? Haidnya 6 hari, otomatis sucinya 24. Haidnya 7 hari, otomatis sucinya 23 hari. Umumnya begitu perempuan. Nah, kalau dia haidnya 10 hari, otomatis sucinya 20 hari. Nah, rutinitasnya seperti itu. Dan tidak ada batas masa paling lama. Kalau masalah suci paling banyak berapa? Ya nggak ada batasannya orang suci. Karena kadang-kadang ada wanita yang jarang haid, bahkan haid bertahun-tahun haid sekali. Ada tamat SMA haid, habis itu tak ada haid lagi bertahun-tahun dia itu tetap suci terus. Ramadan full puasanya, nggak puasa. Ada seperti itu. Jadi tipe-tipe ada wanita yang memang susah haid atau dia jarang sekali haid. Jarang sekali haid. Jadi tidak semua wanita itu tiap bulan haid. Memang ada yang tidak begitu, tapi jarang. Umumnya ya tiap bulan itu haid. Kemudian nifas. Aqalun nifasi majatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu situna yauma. Nifas yaitu darah yang keluar setelah kelahiran bayi, itu namanya nifas. Begitu bayinya lahir kemudian keluar darah, itu namanya nifas. Nifas itu
siapapun wanita yang sedang nifas haram sholat karena berhadas besar. Minimal atau paling cepat orang nifas itu majah. Majah itu gimana? Sekali keluar aja darahnya, habis. Begitu bayi lahir ibu-ibu, darahnya keluar deras, langsung habis, kontan, berhenti. Berarti nifasnya sudah selesai, berarti terus mandi, habis itu sholat. Nah, dia langsung berhenti, Bu. Ini minimal, tapi jarang lah kayaknya sih, jarang. Itu minimal. Tetapi umumnya 40 hari. Umumnya orang nifas itu, perempuan nifas itu 40 hari. Nah, mulai dari hari kelahiran 40. Umumnya, biasanya, bukan pasti. Cuman keumuman ini menjadi satu adat. Nah, kadang-kadang di kampung kita nih adat kalau orang melahirkan itu dipatok 40 hari. Katanya kalau belum 40 hari katanya belum habis bilang. Belum habis bilang. Tak bisa dipatok begitu. Nifas itu hubungannya dengan keluarnya darah. Tidak bisa dipatok harus 40. Kalau belum 40 tidak bisa begitu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini kadang-kadang yang melahirkan, ibu-ibu ya dengar Bu ya. Nah, jangan ibu-ibu pula tak dengar bapak yang melahirkan. Ibu-ibu bukan bapak-bapak. Ini bapak-bapak yang tak melahirkan dengar-dengar ya. Nah, jadi ibu-ibu jangan sampai ada ibu-ibu melahirkan nifas berhenti darahnya 25 hari tapi nunggu 40 hari baru sholat. Nunggu 40 hari baru mandi. Katanya belum habis bilang berapa hari 40. Tak ada 40, tak 41, 40-an hari. Berapa Bu? 40? Iya. Berapa di kampung nih biasanya? 40-an. Tidak boleh begitu. Kalau 10 hari selesai darah, dia mandi, dia sholat. Nah, tak bisa juga dipatok 40 mesti mandi. Kadang dia 41 darah masih keluar, 42 masih keluar, berarti masih nifas. 50 hari masih keluar, berarti dia belum boleh sholat. Sampai 55, 60 itu batas terakhir wanita nifas. Setelah 60 hari pokoknya wajib mandi dan wajib sholat. Tidak ada nifas 61 hari. Tidak ada. Nifas tuh, ibu-ibu nifas paling banyak berapa Bu? Nifas paling banyak 60 hari. Biasanya 40. Paling banyak 60 hari. Jadi kalau 40 hari Bu masih keluar darahnya, masih keluar sampai 50, itu masih nifas. Itu tak boleh sholat, tak boleh puasa. Sampai kapan? 60 hari, berarti 2 bulan. Nah, baru setelah 60 hari mandilah walaupun darah masih keluar. Karena hari ke-61 itu bukan darah nifas lagi, itu istihadah. Sudah melampaui batas hari nifas. Jadi jangan sampai dipatok 40 ya, kok sudah berhenti dia tak sholat nunggu 40 hari, atau darah masih keluar 40 hari dibilang dah habis bilang sholat, tak boleh ya. Jadi semuanya itu tergantung darahnya ya ibu-ibu. Kalau darah masih keluar berarti masih haram sholat. Kalau darah sudah berhenti berarti wajib mandi tanggal berapapun, hari keberapapun. Umpamanya 3 hari, kok dah berhenti 3 hari, ya mandi ya sholat. Nah, kok nunggu 40? Ya tidak ada. Kalau 10 hari ya 10 hari, nunggu 40 baru sholat berarti meninggalkan sholat selama 30 hari. Sebulan tak sholat, alamak, kalau mati macam mana? Su'ul khotimah jadinya. Nah, ini hubungannya dengan sholat ataupun puasa. Dan nifas otomatis juga tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh ya. Tetapi istihadah boleh. Umpamanya orang wanita haid 15 hari, hari ke-16 darah masih keluar,
17, 18, 19 masih keluar darahnya. Ini bukan haid. Walaupun darah keluar tidak diharamkan berhubungan suami istri. Karena itu bukan darah haid. Yang diharamkan itu darah haid. Jadi kalau dia masih di dalam 15 hari, ini haram berhubungan suami istri karena itu darah haid. Hari ke-16 dah, ini berarti bukan haid nih. Mandi, sholat, berhubungan suami istri pun tidak apa-apa. Ya. Nah, cuma dianjurkan jangan, tapi maksudnya tidak haram. Ya, tidak sampai kepada derajat haram. Haramnya itu jangan pas keras, itu tak bagus. Maksudnya tapi boleh, maksudnya boleh. Tapi boleh. Nah, itu beda, sama-sama darah tetapi hukumnya berbeda. Dan sebetulnya sifat-sifatnya darah pun lain. Orang perempuan tahulah sifat darah itu. Darah itu memang tak mesti sama, ya. Nah, sifat darah itu tak mesti sama. Ada yang merah, ada yang agak hitam, ada yang agak kuning. Itu sifatnya lain-lain, dan itu nanti bisa menjadikan pembeda mana istihadah, mana darah haid. Masya Allah, hujan deras berkah rahmat Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Masuk bab sholat. Bahas bab haid langsung hujan. Nah, kita tahulah bab haid sama nisa langsung hujan. Dan sekarang masuk bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kitabus sholat. Kitab tentang sholat. Faslun. A'dzarus sholati ithnani. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau tanya-tanya ya. Yang tadi atau apa, silakan. Saya kalau tadi yang tanya saya lanjut biar cepat khatam, biar cepat pandai, ya. Biar cepat pandai. A'dzarus sholati ithnani. Udurnya sholat itu ada dua. Udurnya sholat itu ada dua. Pertama, an-naumu, tidur. Yang kedua, wan-nisyanu, lupa. Maksudnya gimana nih, ibu-ibu, bapak-bapak? Udurnya sholat itu nomor satu, tidur. Maksudnya begini, ada orang tidur jam 11, capek 11 siang, capek tidur, azan zuhur tak dengar, sampai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 baru bangun. Jam berapa nih? Jam 4. Aku tak sholat zuhur. Maksudnya apa? Dia tidak berdosa. Ketika waktu zuhur dia tidak melakukan sholat, cuman dia wajib mengqadha sholatnya, wajib. Cuma dia tak dosa. Yang dosa macam mana? Sengaja mengqadha sholat. Atau waduh, balik umroh susah bawa tas, bawa ini apa segala macam, orang ramai. Nanti kita qadha aja lah sholatnya di rumah. Dia tak pakai niat qadha, zuhur dia tak sholat, asar tak sholat, sampai di rumah dia maghrib, nah kita qadha zuhur sama dosa. Sengaja meninggalkan sholat untuk diqadha nanti itu dosa. Nah, jadi tak sama. Jadi jangan sampai umrohnya umroh sunnah, yang ditinggalkan sholat fardu. Nah itu salah. Nah itu maghrur namanya, orang yang tertipu. Sibuk melakukan umroh sunnah, tetapi ibadah fardunya, sholatnya disia-siakan. Itu salah total. Nah, ibaratnya apa ya, ada orang berburu rusa, ya, berburu pelandu, rusa di tangan dilepaskan. Ada pelandu. Yang udah di tangan dilepas dia. Nah, jangan begitu. Nah, jadi kalau nak umroh silakan umroh dari seluruh, tapi sholat tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ada
rukhsah jamak qasar, kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Lucu, ya lucu. Tapi macam apa nih? Istilahnya tak terasa kadang-kadang, tak terasa. Meninggalkan sholat di perjalanan, ibadah, apalagi haji. Pergi haji, sholat fardu ditinggal-tinggal. Macam mana tuh? Dikira rukunnya cuma haji. Rukun termasuk syahadat, sholat ini termasuk yang kedua. Jangan sampai pergi haji ninggalkan sholat, pergi umrah ninggalkan sholat. Nah, itu tak betul tuh. Tak betul. Atau puasa tapi tak sholat, lucu juga. Bisa pula puasa tapi tak sama fardunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ya saksi sah saja. Enggak, maksudnya ini ya umrahnya kalau tak sholat, umrahnya apa batal? Ya tidak batal, tapi Anda dosa besar meninggalkan sholat gitu. Apa artinya gitu kan? Nah, justru istilahnya itu tadi, dia dapat pelando tapi dia rugi melepaskan rusa ini kan, jadinya tambah rugi jadinya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi tidur ya. Orang ketiduran tidak melakukan sholat pada waktunya itu tidak dosa, cuman wajib mengqadha sholat. Mengqadha sholat hukumnya wajib. Yang karena tidur saja wajib, ya. Atau yang kedua lupa. Orang lupa. Enak dia belajar, enak apa? Kata Allah Akbar, Allahu Akbar. Ini azan apa nih? Azan asar ya. Tuh, aku belum sudah zuhur nih. Lupa aku. Lupa, betul-betul lupa. Dia tidak dosa dan dia segera mengqadha. Wajib mengqadhanya. Ini secara syariat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ini pas waktu perang. Pas waktu perang dengan para sahabat, malam kecapean, tidur semuanya. Begitu bangun, ini disebut di dalam hadis Rasulullah. Begitu bangun, matahari sudah naik. Berarti sholat waktu subuh habis. Waktu subuh sudah tidak ada. Ya. Kemudian Rasulullah SAW wudu, para sahabat wudu, mereka bersama-sama berjamaah melakukan sholat subuh. Qadha, karena sholat tidak pada waktu mengqadha. Kenapa? Tadi ditinggalkan pada waktunya. Nah, ini yang karena tidur. Kemudian yang karena lupa, itu wajib diqadha. Apalagi yang tidak sholat karena main futsal, yang tak sholat karena mancing, yang tak sholat karena ngaruh, ada tobat, tak pakai qadha, enak betul. Yang lupa saja wajib qadha, yang ketiduran saja wajib qadha. Engkau habis, kau ngaruh main futsal, main ini tak pernah sholat, enak, tak payah qadha, enak betul. Tidak masuk di dalam logika, itu tidak masuk. Karena hukumnya segala yang ditinggalkan karena lupa tidak sengaja itu saja wajib, apalagi yang ditinggalkan karena nekat. Itu karena nekat kan Bang? Sengaja tak sholat, degil. Waktu SMK, waktu kuliah degil, pacaran kemana-mana, tak mau tahu azan maghrib isya subuh tak ada, angin lalu lah. Sholat ditinggalkan, meninggalkan sholat karena nekat. Maka itu jauh lebih wajib untuk diqadha daripada yang karena ketiduran, karena lupa, wajib begitu. Jadi tak bisa, logika pun tidak bisa menerima, jangankan dalil, logika tidak bisa menerima. Karena orang yang melanggar karena nekat, malah kok jadi tambah enak, nggak usah, ini tidak perlu diqadha. Nah kalau kita enak aja, nunggu seminggu lagi kira-kira dah sempurna mati baru sholat.
Nah yang nekat-nekat tak sah ini lagi tidak semput dan nak mati dekat kubur, baru sholat. Tidak bisa begitu. Jadi semua sholat yang ditinggalkan itu wajib diqadha, baik itu karena lupa. Kalau lupa dia tidak dosa. Baik itu karena tidur berarti dia dosa, ataupun karena nekat, ini jauh lebih wajib, dan justru dengan segera. Tidak boleh, bahkan secara hukum orang yang nekat tidak melakukan sholat maka dia harus sesegera mungkin mengqadhanya. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang lain untuk kecuali dia menuju kepada sholat. Kalau orang yang ketiduran, contoh bangun tidur, aduh kok jam 4 aku belum sholat asar, ini karena meninggalkannya ini uzur, dia tidak punya kewajiban untuk sesegera mungkin langsung mengqadha. Mungkin aduh tapi perut aku lapar, belum makan siang tadi, makan dulu boleh. Tapi kalau ada orang memang nekat dia tak sholat, sengaja dia tinggalkan, dia tidak boleh menunda-nunda, kontan, dia harus segera melakukan sholat tersebut. Itu seperti itu. Nah, jadi jangan namanya sholat itu kan hutang. Kalau tidak dilakukan hutang dengan Allah, maka hutang itu tidak akan lunas hanya dengan mohon maaf. Ada orang hutang dengan kita 10 juta, ya kan? Belum bayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, datang bang, mohon maaf lah bang ya, aku hutang ini, mohon maaf bang, aku belum bisa bayar. Yelah tak apa, aku maafkan. Ya aku maafkan, kau belum bisa bayar sekarang bukan berarti lunas, ya kan? Kalau orang yelah saya maafkan lunas, banyak orang berhutang tak nak bayar. Nah, kan? Jadi maaf oke, tapi hutang harus tetap bayar. Tobat oke, tapi hutang harus tetap bayar. Itu secara itunya begitu, seperti itu. Nah sekarang itu seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan qadha salat subuh berjamaah dengan para sahabat karena ditinggalkan karena ketiduran. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.